Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7A dan B hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisinya memang seperti ini ya, kondisinya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan jauhkan dari segala mara bahaya ya, termasuk dari virus-virus jahat itu ya. Amin ya rabbal Ya Pak, alamin. amin. Nah, bertemu kembali bersama Bapak di sini. Tahu ya nama Bapak Prito Widiarto, mengajar bahasa Indonesia di kelas 7A B C. Untuk kali ini kita mengajar di kelas 7A dan B dan ada juga yang C ya. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin memulai hari ini dengan doa ya. Doa dalam hati dipimpin oleh siapa ya? Coba Cynthia pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Cynthia yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Berikutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Silakan di bagian bawah sana, Bapak ulangi, ada namanya kolom chat atau CHAT ya. Silakan yang belum tulis namanya, kelasnya, kemudian tuliskan hadir ya. Misalnya Cynthia Aulia 7B hadir gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, siap. Terima kasih. Berikutnya Bapak ingin menyampaikan satu kata bijak dulu. Rasulullah SAW bersabda, nah, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia di jalan Allah sampai kembali. Nah, keluar dalam mencari ilmu ini tidak bermakna harus ke sekolah ya. Keluar mencari ilmu itu artinya melakukan aktivitas dalam hal keilmuan, termasuk kali ini kita sedang Zoom meeting, insya Allah juga dalam rangka untuk mencari ilmu, dan insya Allah kita ada di jalan Allah, sehingga kita semoga mendapatkan keberkahan dan pahala dari apa yang kita lakukan. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak nih ada tebak-tebakan, terlihat kan ya? Iya, coba. Nah, nama negara. Jamaika Pak. Siapa itu? Jamaika Pak. Siapa yang jawab tadi? Sipa. Lah? Sipa Pujiastuti Pak. Oh, Sipa betul. Ini negara apa? Jamaika. Ada apa musik apa ya yang terkenal Jamaika? Dangdut bukan? Jamaika. Bukan ya. Dangdut mah Indonesia. Kalau Jamaika nggak tahu. Oh. Nah, ya berikutnya. Yang ini dulu nih. Apa ini? Nggak kelihatan. Udah kelihatan kurang gede ya. Baik. Ini aja tuh nih yang mana ya? Yang ini aja nih yang terakhir. Nah, ini apa nih? Ada apa ini? Minuman? Iya Pak, kurang gede. Kurang gede? Oke, siap. Ini bisa Nah. diperbesar Pak. Nah. Terlihat tidak ini? Kecil juga, kelihatan. Bir. Ini apa? Akar, ini tanda apa ini? Akar. Salibi. Oh, bukan salib. Berpikir apa Daud? Berpikir positif. Weh, mantap. Tadi Sipa, kemudian Daud ya. Jadi kita berpikir positif, apapun yang terjadi hari ini tetap semangat ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum lanjut Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi sebelumnya. Masih ingat gak di Google Classroom kemarin kita belajar tentang apa? Ingat. Cari kak. Hah?
Teks apa? Apaan? Nah, betul. Teks cerita fantasi. Ya, betul bagus. Ya. Teks yang berisi tentang kemustahilan di dalamnya ya, keajaiban-keajaiban. Betul. Nah, sekarang kita akan belajar ini. 3.5 ya, kompetensi dasarnya mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Tujuannya setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini lewat daring ya, lewat Zoom ini, kalian bisa pertama menunjukkan, kedua menjelaskan dari isi teks prosedur ya. Jadi kita akan belajar teks prosedur. Kemudian berikutnya menentukan jenisnya juga, jenis teks prosedur baik yang didengar maupun dibaca dengan cermat dan tanggung jawab. Cakupannya nanti kalian kita akan belajar tentang pengertian, tujuan, ciri dan jenis dari teks prosedur ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita akan belajar teks apa hari ini? Prosedur. Nah, teks prosedur, betul. Nah, berikutnya sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin kalian melakukan pretest ya. Bentar. Coba bisa nggak gitu, Bapak ingin mengetes juga sih. Nah, ada tautan ya atau link, Bapak kopikan ke grup kita, grup WA atau di kolom chat ya, silakan dicek di kolom chatnya. Bapak stop share dulu. Nah, Bapak tuliskan di sini ya. Ya, pretest itu mengerjakan soal ya. Nah, semampu kalian. Nah, silakan coba bisa nggak sambil buka Zoom, sambil buka link yang ini, diklik aja, diklik gitu, coba. Bapak ingin tahu aja siapa yang bisa gitu. Coba. Bapak beri waktu beberapa menit ya untuk membukanya dan mengerjakan. Siapa yang bisa ngeklik? Coba. Ya, ngeklik ini. Siapa namanya? Cynthia. Nah, oh, si Pak bisa. Coba silakan dikerjakan ya. Apa namanya, semampunya aja. Hanya 5 menit waktunya. Satu soal 2 menit. Sebisanya aja ya. Jangan ngoyo lah kayak gitu. Sebisanya. Panjang-panjang ya teksnya ya. Mau baca cepat aja Iya. ada pilihan kayak gitu. Nanti akan terlihat hasilnya berapa. Bapak beri waktu 5 menit ya. Silakan yang bisa mengakses. Sekarang 10.45, nanti 10.50 kita akan kembali. Apa nih katanya? Siap nih, Bapak akan coba. Yang belum bisa ngakses, Bapak kasih contoh ya. Kasih namanya, misalnya namanya Prian. Pilih kelasnya ABC, misalnya 7A. Nah,
klik berikutnya, kemudian jawab ini ya, bla 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 bla, bla. Misalnya A, bla 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 bla, B, C. Bacalah cara memasak mie instan. Cara memasak mie instan, ciri yang tampak adalah. Udah, Pak. Oke, siapa yang sudah? Syarika ya, Sipa Syarika. Puji Astuti. Oh, Sipa, pinter ya Sipa sih. Puji Astuti. Iya, siap, Sipa. Baik, nanti akan ada nilainya ya. Ada langsung nggak terlihat nggak di Sipa nilainya? Enggak. Oh enggak ya, ya. Adanya kirim tanggapan lain. Oh iya, siap. Bapak lupa di setting mungkin ya. Nanti biasanya langsung di live score-nya suka ada. Nah, mungkin settingnya nanti Bapak ubah lagi ya, biar kelihatan dapat berapa. Ya, Sipa sudah ya. Sip. Sok yang lain semampunya aja ya. Sok 2 menit lagi. Tidak apa-apa, ini tidak akan dimasukkan ke dalam daftar nilai ya. Bapak hanya ingin mengetahui saja bagaimana tingkat pemahaman Saya sudah, awal. Pak. Daud, wis pinter Daud. Yang pertama Sipa, yang kedua Daud. Oke, sih. Nanti Bapak akan cek berapa hasilnya ya. Tapi tenang, tidak akan dimasukkan ke daftar nilai karena memang ini hanya untuk pretest saja. Oh, Bapak belum say hello nih dengan Siva. Siva SD-nya berapa sih, Pak? SD berapa? SD 4 Cinta Ratu. Hah? Lakbok ya? Iya. Ya. Betul, betul. Ini gak mau pada ditampilkan ini wajahnya. Semuanya hitam. Bagus sinyalnya sih, Pak. Lumayan. Lumayan. Tadi katanya Keisha mah jelek banget katanya di daerah mana itu. Ada nih yang baru gabung juga, Satria Bayu Nagara. Halo Satria. Terus ada ya Satria. Ya, yang lain sedang pretest ya, sedang pretest. Satria. Oh, ada ya. Coba bisa ditampilkan nggak wajahnya Satria? Berani nggak? Berani dong. Yang mana? Nah, Sat. tampakkan wajahnya dong. Semuanya aja so, kalau yang bisa dibuka. Start video, Sat. Nah, share video dong. Coba Bapak ingin sambil lihat biar Bapak juga gak sendirian nih. Masa Bapak sendirian? Start video, Sat. Oh, Satria keluar. Waduh, malah keluar. Oh, ini ada, Pak. Nah. Ada, sip. Oke. Iya, nanti yang belum selesai bisa lah ya, nanti lagi. Oke, baik. Tuh, udah ada Satria Bayu. Oh, yang lainnya dong, munculkan wajahnya mana? Makanya cuma Satria aja ya. Oh, Satria malah hilang lagi. Malu, Pak. Oh, kenapa malu? Biar akrab juga dengan teman-teman. Nah, tuh ada Cynthia, ada Satria, Sipa belum ada, Syafa belum ada wajahnya lagi. Tampilkan Daud, Syarika, Muhammad Baban. Ada Muhammad Baban nih masuk. Kemudian Muhammad Asef. Iya. Pada malu mungkin ya. Baik. Setelah kalian tadi melakukan pretest, sekarang Bapak akan menyampaikan pembagian kelompok ya. Nanti ada ya. Yang 7A itu Carika, kemudian Muhammad Baban ya. Baik, Bapak akan bagi kelompoknya. Yang 7A kelompok A ya, yang 7B kelompok B, yang 7C kelompok C. Bisa dimengerti ya? 7A kelompok A, kemudian 7B ke kelompok B. Baik, sekarang kita akan ke tahap berikutnya. Setelah pembagian kelompok ini, kita akan ke pembelajaran berikutnya, mengamati. Ya. Terlihat ya, Bapak
menampilkan di layar ada? Ada. Baik. Ada. Oke, Bapak besar. Waduh, bentar ya, keterbatasan. Nah, teks prosedur ya, bagian 1, pengertian, tujuan, dan jenis-jenis. Sekarang silakan amati gambar berikut. Satria, ini kira-kira gambar apa, Satria? Terlihat, Satria? Tidak ada. Syifa, gambar apa Syifa ini? Lagi mainin alat musik, Pak. Iya, apa nih alat musiknya kira-kira? Angklung. Betul, pinter ya, angklung. Daud ya, ini gambar apa Daud kira-kira nih? Dulu Pak, nge-like gambarnya Pak. Nge-like ya. Iya, biasa ya. Coba siapa yang bisa melihat gambar yang kedua ini gambar apa? Sedang menarikan tari tortor Pak. Wah, keren Daud, pinter. Nah, berikutnya yang terakhir walaupun sedikit terpotong gambarnya ya. Kira-kira apa nih? Bapak ingin ke Telur dengan cara ribet. bikin telur dengan cara ribet ya. Boleh lah. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang pengertian teks prosedur, Bapak ingin perlihatkan dulu kepada kalian salah satu contoh dari teks prosedur ini, yaitu cara memainkan angklung. Bisa dilihat ya, angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat, aduh, tidak terlihat malah ya ini. Nah, Bapak ulangi lagi. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan 2 tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan gegangan tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Dan lain sebagainya sampai bawah ya. Itu contoh dari teks prosedur. Sekarang kita akan ke pengertian teks prosedur. Bapak ingin coba terbaca nggak ya? Ban. Kecil ya, agak kelihatan ya? Bisa dibacakan, Ban? Bisa diperbesar, Pak. Oh, tapi terhalang ya. Bisa diperbesar, Pak. Diperbesar, tapi nanti malah ininya susah ya. Tuh, coba. Iya, duduk. Udah full ini, udah full. Ya, Bapak aja yang bacakan tuh ya. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh para pembaca atau pemirsa secara tepat, juga akurat, sehingga kita bisa mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Intinya jadi teks prosedur itu ada langkah-langkahnya ya, ada tahapan-tahapannya untuk melakukan atau untuk membuat sesuatu. Tadi contohnya untuk apa? Menggunakan alat musik apa tadi? Angklung ya. Angklung. Kemudian cara membuat misalnya tadi cara membuat apa tadi? Telur. Nah, betul. Nah, itu ya. Jadi tujuan dari teks prosedur itu untuk menjelaskan langkah-langkah kegiatannya agar pembaca atau pemirsa yang melihat atau menyaksikan dapat dengan akurat dan tepat mengikuti sebuah proses pembelajaran ya, proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu atau menggunakan suatu alat ya. Berikutnya sekarang ke ciri-cirinya. Pengertiannya bisa dipahami ya? Pengertian teks prosedur bisa? Bisa, Pak. Ya, sekarang ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi dalam teks ini ada
langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya. Nih. Nah, yang kedua, contohnya ini nih, langkah-langkahnya nih ya. Nih, ambil 5 potong dan sebagainya ya. Kemudian ada aturan atau batasan. Misalnya ini, bisa dilihat. Nih, 5 potong akar kelapa ini kan batasan. Kenapa tidak 7, 8 dan sebagainya. Kemudian masing-masing berapa ini batasannya? 4 cm. Airnya berapa? 600 cc gitu ya. Nah, ambil berapa? 10 butir. Nah, ini aturan-aturan gitu ya. Berikutnya ciri yang ketiga. Ya. Kegiatannya dilakukan secara berurutan. Dari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, dan lain sebagainya. Jadi ada urutan langkahnya seperti itu dari pertama sampai ke berapa. Ini contohnya tadi membuat obat insomnia. Bisa dipahami ya ciri teksnya? Yang pertama ada panduan langkah-langkah, kemudian ada aturan atau batasan, kemudian ada ciri-cirinya. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, berikutnya adalah jenis-jenisnya. Teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu teks prosedur untuk memainkan suatu alat. Tadi contohnya memainkan angklung gitu ya. Alat musik yang lain apa, Alpi, selain angklung? Suling. Nah, misalnya teks prosedur cara memainkan suling gitu ya, betul. Berikutnya ini cara membuat. Tadi misalnya membuat telur dadar. Coba Bapak ingin ke Cynthia. Nah, contoh yang lain cara membuat apa selain telur dadar? Nasi goreng. Nasi goreng, betul ya. Berikutnya yang terakhir adalah melakukan suatu kegiatan, misalnya cara menari, melakukan senam, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Memainkan alat, tadi memainkan angklung. Kemudian yang berikutnya, membuat obat tradisional insomnia. Kemudian cara melakukan, misalnya cara melakukan tari tortor atau cara melakukan tari poco-poco. Gitu ya. Jadi ada 3. Yang pertama cara melakukan sesuatu, cara membuat, dan berikutnya cara memainkan suatu alat. Nah, anak-anak sekalian, setelah ini langkah yang kalian lakukan adalah mengamati ya atau membaca teks. Membaca teks yaitu cara membuat obat tradisional insomnia dan juga cara melakukan tari tortor. Bapak akan bagikan teksnya di di grup WhatsApp ya. Sebentar, Bapak akan perlihatkan. Oke, sip. Ini di grup Classroom ya. Nah, Bapak akan sampaikan dulu di sini. Sebentar. Nah, LKPD 1 pengetahuan. Ya, silakan. Yang bisa ini Mbak ya, yang bisa silakan diunduh dulu, diklik ini ya, klik. Kemudian nanti bisa dibuka. Kalau yang tidak bisa, Bapak akan tampilkan di sini. Nah, baik. Bapak akan sampaikan dulu langkah-langkahnya. Bapak ulangi. Jadi karena pakai akun free, jadi nanti kalian akan terputus ya, layanan ini akan terputus. Nah, nanti Bapak akan sampaikan lagi linknya, kalian masuk lagi ya. Keluar dulu semua, nanti akan masuk lagi. Nah, selama proses itu, kalian akan Bapak fokuskan di grup WhatsApp masing-masing. Ya, Bapak akan sampaikan dulu langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Yang pertama, silakan dibaca teks yang ada di sini, LKPD 1, KD pengetahuan. Silakan dibaca. Kemudian, kemudian ya nanti Bapak tampilkan ya. Kemudian setelah itu,
kalian silakan bertanya jawab bila ada yang memang kurang jelas gitu ya. Misalnya, teks prosedur apa ya? Saya lupa lagi, boleh nanti ditanyakan. Kalau itu Bapak akan jawab atau teman-teman yang lain ya, lebih bagusnya oleh temannya saling bertanya jawab, misalnya teks prosedur itu tadi ada berapa ya dan sebagainya ya. Kemudian setelah tahap saling bertanya jawab itu, saling menanya, kalian akan memasuki tahap mencoba. Pada tahap ini kalian silakan cari sumber dari buku. Nanti Bapak akan sampaikan buku elektroniknya ya, e-booknya bisa dibaca-baca oleh kalian atau dari internet, dari Google juga boleh, silakan untuk mendapatkan informasi tentang teks prosedur ini. Berikutnya setelah itu LKPD ini isinya selain teks ada juga pertanyaan-pertanyaan. Kalian silakan jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya di latihan 1, 2, dan 3. Nah setelah diisi LKPD-nya silakan berdiskusikan dengan temannya. Nanti kalian presentasikan, komunikasikan hasil kerja kalian ke sini, kembali ke Google Map lewat Zoom ini. Bisa dipahami ya. Jadi setelah ini nanti akan ada waktunya, Zoom-nya habis waktunya. Fokus di grup WA, nanti Bapak akan sambungkan lagi kalian ke Zoom. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, baik, terima kasih. Iya, nanti Bapak akan ke Zoom. Akan ke Zoom, awan ke grup WA ya. Seperti itu. Jadi setelah ini karena tuh waktunya tinggal beberapa menit lagi, fokusnya sekarang ke grup WhatsApp. Bisa dipahami ya? Oke, Bapak akhiri dulu, nanti kita akan masuk lagi. Pada kegiatan inti, tahap ini adalah mengamati. Para siswa mengamati teks yang dibagikan oleh guru. Setelah itu, setelah tahap mengamati, berikutnya tahap menanya. Para siswa saling bertanya, jawab apabila ada pertanyaan yang memang perlu jawaban, seperti itu. Kemudian setelah itu tahap mencoba, mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Setelah itu tahap menalar, yaitu mengolah data yang telah mereka dapatkan dari berbagai sumber untuk mengisi LKPD. Kemudian tahap inti ini, kegiatan ini akan dilanjutkan di tahap mengomunikasikan, mempresentasikan hasil diskusi mereka di grup WhatsApp. Baik, anak-anakku kelas 7A dan 7B yang berbahagia. Setelah kita tadi dalam grup WhatsApp menanya, kemudian mencoba, kemudian menalar. Nah, saatnya kita mengkomunikasikan. Tahap berikutnya mengomunikasikan. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang telah Bapak bagikan tadi di grup WhatsApp. Baik, kita akan bahas yang pertama. Kita lihat dulu ya, kita lihat teksnya dulu. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama ini ya. Tunjukkan ciri umum dan tujuan dari teks prosedur cara melakukan tarik tortor dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Pertanyaan pertama adalah ciri teks prosedurnya, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Silakan tunjukkan kutipan teks atau keterangan ya yang menunjukkan bahwa ciri teks prosedur itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Bapak ingin ke Siva. Ada Siva? Ada, Pak. Nah, coba tunjukkan mana yang dalam tes ini yang menunjukkan langkah-langkah. Nah, Ini, itu Pak. ya, betul ya. Jadi langkah-langkah dari yang bagaimana? Pertama misalnya apa? Bacakan, terbaca nggak?
putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Nah, terus? Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Nah, betul. Dan lain sebagainya sampai nomor berapa? 7. Ah, betul. Berarti betul ya, ini adalah teks prosedur ya, karena di dalamnya ada panduan langkah-langkah. Baik, terima kasih Syifa. Sama-sama, Pak. Nah, berikutnya kita Ya. ke yang kedua nih, bahwa dalam teks prosedur itu cirinya ada batasan ya, ada batasan-batasan dalam kegiatan ataupun bahan. Coba Bapak ingin ke Carika. Nah, ada Carika? Halo Carika. Ya, Pak. Nah, coba mana yang Ada, Pak. menentukan batasan? Ini, Pak. Aduh, salah. Ya, gak apa-apa, salah mah. Nah, itu. Aduh. Nah, maksudnya dijelaskan, silakan. Oh gitu itu ya, itu tangkupkan, itu kan masih umum ya. Ada batasannya, apa yang ditangkupkan? Kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Seperti itu ya, Syarika? Iya, Pak. Nah, yang lainnya ada nggak? Ujung ibu jari saling menyentuh. Oh, itu batasan gerakannya seperti itu ya. Iya, siap. Yang lainnya paham ya? Maksudnya dalam tes prosedur itu ada batasan-batasan yang lebih khusus atau spesifik. Berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Bahwa dalam ciri dari tes prosedur yang ketiga itu, isi kegiatannya dilakukan secara berurutan. Bapak ingin ke siapa ya? Safa, ada Safa? Halo Safa. Ada, Pak. Nah, coba jelaskan atau Bapak ingin oleh Safa ditunjukkan bahwa ciri teks prosedur yang ketiga adalah ada kegiatan yang berurutan. Maksudnya bagaimana nih Safa? Langkah-langkahnya, Pak. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan. Dari mulai 1 sampai nomor 7. Oh gitu. Kalau diputar, dibulak-balik bisa nggak? 1 dulu, kemudian ke 7, ke 5 gitu, boleh nggak? Susah, Pak. Tidak boleh ya. Oh, harus berurutan. Kalau berurutan dia tidak betul ya. Baik, terima kasih Safa. Iya. Berikutnya Sama-sama. yang ke bagian tujuan ya, tujuan teks prosedur ini ya. Bahwa apa sih tujuan dari teks prosedur ini? Cara melakukan tari tortor. Ke Cynthia ya. Halo Cynthia. Ya. Halo. Ya, apa sih tujuan dari teks prosedur ini? Untuk apa? Memberitahu pemirsa atau pembaca untuk apa? Supaya apa mereka? Supaya mengetahui cara melakukan tari tortor. Oke, siap. Langkah-langkahnya ada berapa, Cynthia? Ada 7, Pak. Iya, dari nomor 1 sampai nomor 7. Iya, kita sudah berlatih untuk latihan pertama ya. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah berlatih ya di latihan 1 dan 2. Kita akan berlatih ke yang ketiga. Tentang membedakan teks prosedur ya, jenis teks prosedur. Bisa dilihat tadi sudah Bapak bagikan di LKPD tentang teks 1 dan teks 2-nya. Teks 1-nya cara mengoperasikan vacuum cleaner. Teks keduanya cara memasak mie instan. Bapak ingin dijawab pertanyaannya ya. Yang pertama ini ke siapa ya? Oh, Cynthia. Halo Cynthia, terdengar suara Bapak Cynthia? Terdengar, Pak. Nah, Cynthia, ini teks 1 ya, cara mengoperasikan vacuum cleaner. Menurut Cynthia termasuk jenis teks prosedur yang apa? Melakukan. Oh, melakukan ya. Wih, pinter. Hebat, betul. Cynthia. Berikutnya yang kedua, teks 2, cara memasak mie instan. Siapa ya? Safa. Halo Safa. Halo, Pak. Nah,
Tadi kan kalau cara mengoperasikan vacuum cleaner menurut Cynthia adalah teks prosedur yang cara melakukan. Nah, kalau cara memasak mie instan termasuk jenis teks prosedur yang mana? Membuat, Pak. Oke, membuat. Bagus. Apa pinter ya? Baik, terima kasih anak-anak. Kalian akhirnya bisa mempelajari tentang teks prosedur ini. Tibalah kita di akhir pembelajaran. Bapak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa pelajaran hari ini. Coba siapa ya yang bisa menyimpulkan? Syifa sepertinya bisa, Syifa. Halo Saya, Syifa. Pak. Ya, apa kesimpulan hari Ya, ini? Pak. Ya. Kita hari ini belajar tentang pengertian, tujuan, ciri, dan jenis-jenis prosedur. Wih, terima kasih Syifa bisa menyimpulkan ya. Berikutnya kita akan berefleksi ya tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang belum ya? Syifa sepertinya belum ya Syifa. Syifa udah ya. Carika yang belum. Carika, apa manfaat yang bisa Carika dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Carika? Manfaatnya adalah kita menjadi tahu cara melakukan tata kotor. Oke, Manfaatnya bisa. adalah kita Oke, baik. Bisa ya kalau nanti ada gambaran mungkin ya kalau mau tortor itu bagaimana. Ada hambatan nggak Carika selama pembelajaran hari ini? Ada, Pak, paling sinyalnya. Sinyalnya ya, kuotanya juga ya menjerit kuota yang banyak ya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kuota yang lebih banyak lagi ya. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Alamin. Ya, setelah kalian sama-sama mengikuti pembelajaran, Bapak ingin kalian juga untuk post test ya. Yang tadi Bapak akan bagikan lagi di grup WhatsApp ya. Kalian kerjakan lagi. Nah, beda enggak hasilnya dengan yang tadi? Oke, Bapak akan Kerjakannya sendiri-sendiri apa kelompok, Pak? Sendiri-sendiri aja ya. Sendiri-sendiri. Ya. Coba Bapak bagikan lagi ya di grup WhatsApp kita. Ini mana ya? Sebentar. Zoom. Ini post testnya. Ya, silakan cek ke grup WhatsApp-nya. Bapak sampaikan linknya ya, post testnya. Pak. Baik anak-anak, sudah prosesnya dikerjakan? Ya. Halo, sudah ya? Halo, terdengar sudah Bapak? Iya. Baik. Alhamdulillah. Nanti prosesnya hasilnya seperti itu. Kalian hebat ya. Sebelum diakhiri, Bapak seperti yang tadi di awal ingin kalian menebak gambar nih. Siapa yang bisa? Tadi mah Syifa dan Daud yang bisa ya. Coba ini apa nih? Siapa yang bisa? Kelihatan Buku cerita. Buku cerita, pinter. Buku cerita. Syifa. Kelihatan, Apa? Pak. Satu lagi terakhir nih. Apa nih? Tuh di bawah ada kisi-kisinya. Pulang kampung. Oke, bagus. Pulang kampung. Hebat ya bisa menjawab. Kampung. Pulang kampung, Pak. Pulang kampung atau mudik ya. Iya, siap. Ya, terima kasih ya. Kalian hebat luar biasa telah mengikuti pembelajaran hari ini tentang teks prosedur. Sebelum diakhiri, lebih berkah kita tutup dengan doa. Bapak ingin coba sambil dibuka juga videonya, Bapak ingin lihat wajah kalian dipimpin oleh Carika saja. Carika, pimpin doa Carika. Selesai, marilah kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Ya, Pak.